Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum ila akhirih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua BKM yang saya hormati, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para orang tua yang saya muliakan, para hujjaj, jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Tentunya tidak bosan-bosan kita selalu memanjatkan puja-puji serta syukur kepada Allah, karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat kita bisa beribadah ini adalah nikmat yang sangat besar, sehingga kita pun dianjurkan oleh Rasulullah untuk berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta sama Allah supaya jangan dicabut, jangan sampai dihilangkan bentuk nikmat hidayah yang Allah titipkan ini, karena memang hidayah itu adalah nikmat yang tidak semua dikasih sama Allah. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdi may yasha ila shiratim mustaqim. Dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Jadi enggak semua, Pak. Makanya musibah yang paling besar itu kalau orang itu diambil imannya oleh Allah. Kalau dalam bahasa agamanya murtad, orang yang keluar Islam. Nah, maka naudzubillah min dzalik, kalau orang keluar Islam lalu dia meninggal dunia dalam keadaan kafir, yang jelas dia ya siap nanggung dosa. Beda sama orang yang dia kafir dulunya masuk Islam, mu'alaf, itu seperti bayi yang baru lahir, bersih. Jadi agama ini gak bisa buat main-main, gak bisa dijual belikan. Makanya kenapa jemaah rahimakumullah kita memilih calon pasangan kita atau buat ya anak kita, yaitu mantu-mantu kita, apa? Fadfar bidati di, pilih agama, taribat yadah, supaya dapat berkah dari Allah. Orang kalau sudah punya agama dan mengamalkan agama, maka berkah hidup ya. Tapi kalau kita yang rahimakumullah tidak berpedoman dengan agama, walaupun berlimpah belum tentu berkah. Nah yang kita minta ini berlimpah dan barokah, dan bisa jadi nikmat, sehingga menghantarkan kita memperoleh sa'adah, dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, taklim kita masih melanjutkan tentang keutamaan daripada ya pentingnya mendamaikan antara sesama manusia. Jadi kalau ada orang yang berselisih, apalagi orang Islam, namanya orang Islam itu seperti satu anggota tubuh, jadi nggak boleh disakiti.
Ya, jadi tidak boleh saudara kita didolimi baik lisannya ataupun dengan fisik. Maka siapa yang menjaga kehormatan orang Islam, ya begitu pun membantu saudara orang Islam, mendamaikan orang yang berselisih dari kalangan orang Islam, maka kita sudah mengamalkan hak kita mukmin terhadap mukmin yang lain. Suatu ketika jamaah rahimakumullah, Rasulullah ditunggu sama jamaah untuk sholat berjamaah, karena emang imamnya mesti Rasulullah. Walaupun ada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang semua beliau paham, para sahabat ini tidak mau ketinggalan yang namanya sholat berjamaah. Karena musibah itu, mohon maaf jamaah rahimakumullah, bukan hanya ya ditinggal oleh orang yang kita cintai saja, atau kehilangan benda yang kita cintai, materi yang kita cintai, tapi juga dalam satu keterangan itu, musibah juga adalah ketika orang berani meninggalkan sholat berjamaah. Itu musibah. Kalau Imam Hambali itu ya fardu ain, Imam Hanafi, Imam Maliki udah mendekati daripada wajib. Kalau Imam Syafi'i sunnah muakkad. Ya, kalau kita nih madhab Syafi'i itu sunnah muakkad, sunnah mendekati wajib. Jadi jangan sampai jamaah rahimakumullah kita kaum laki-laki sholatnya di rumah. Ya, karena tidak ada contoh. Nabi sendiri, para sahabat sendiri, beliau tidak mau ketinggalan sholat berjamaah. Kenapa? Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ayat amali afdal ya Rasulullah, amal apa yang utama ya Rasulullah?" Yang pertama adalah ya as-sholatu ala waktiha. Sholat di awal waktu, serepot apapun. Ya, lagi senang kayak apa kita nih, mau masuk waktu asar, datang nih mobil dari showroom, mobil Alphard gitu ya. Tuh dapat ngumpulin duit, pengen banget punya mobil mewah. Pas di depan rumah diantar ini dari showroom, langsung berjalan. Pas Allahu Akbar, al-ihsan ajan. Jangan sampai nggak dijawab tuh ajan. Ya, jangan mandangin mobil baik. Ini mobil cakep amat ya, kinclong banget gitu ya. Dibuka-buka interiornya, eksteriornya, masya Allah luar biasa ini. Nggak sampai dijawab aja. Sampai la ilaha illallah, nggak dimanfaatin doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Padahal kata Nabi, barang siapa yang menjawab azan lalu berdoa setelah azan, maka Nabi kelak nanti di akhirat akan memberikan syafaat kepada orang yang berdoa setelah azan. Ya, romanya lupa mau mobil. Ya, udah disuruh, udah diingetin, ya, tetangga lewat, ayo ntar gampang nyusul. Nggak taunya asik dengan mobilnya. Ini kalau tadi keterangan termasuk kita kena musibah. Padahal bisa ditinggalin sebentar, tinggalin sebentar dulu, ntar juga benda bakal kemana-mana, mobil kita. Sholat dulu, habis sholat sujud syukur. Karena ada barang baru, berdoa sama Allah. Kan setiap kita dapat barang yang baru, doa kan, ya Allah jadikan barang ini ya baik buat aku, ya manfaat buat aku ya Allah. Jauhkan dari hal-hal yang tidak baik dari barang yang aku miliki ini ya Allah. Minta sama Allah dengan sujud syukurnya, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian doanya dikabul sama Allah, satu persatu dijawab sama Allah. Maka insya Allah orang yang demikian ini adalah orang yang akan dijaga nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ketika Nabi mau hadir sholat berjamaah, ternyata dengar nih
Ya, lewat Rasul tahu ada orang nagih utang. Ya teman sama teman sih sebenarnya. Orang Islam. Sampai dia ngeluarin kata-kata harful qasam, huruf sumpah. Demi Allah, tallah, billah, wallah. Itu kalimat nggak boleh buat main-main itu Pak. Ya, kadang-kadang kita ini kan demi Allah saya. Jadi kalimat qasam ini, kalimat sumpah ini harus benar-benar ya benar-benar ini gitu. Nggak boleh buat main-main Pak. Jadi jamaah rahimakumullah, maka sahabat ini nagih utang nih sama temannya. Waalaikumsalam. Ini gimana nih, saya lagi perlu nih, utangnya kapan bayarnya? Mohon maaf, lagi belum ada. Ngomong nih sahabat yang utang, demi Allah, pokoknya saya termasuk orang yang dikecewakan sama situ. Dan demi Allah saya ya. Jadi kalimat demi Allah ini artinya ya sumpah di dalam hal tolong menolong dalam kebaikan, memberikan pinjaman kan bagus terhadap saudara kita. Tapi marah sampai mengeluarkan kata-kata seperti ini jemaah rahimakumullah didengar oleh Rasulullah. Ya, kalau orang tadi mengatakan bahwa orang yang ya dipinjemin ini mendapatkan doa yang tidak baik sampai mengeluarkan kata-kata sumpah tadi. Pokoknya saya nggak ridho. Demi Allah saya nggak ridho sama kamu. Ya, suatu saat saya nggak bakal nolong kamu. Rasul ngingetin, nggak boleh seperti itu wahai sahabat. Padahal udah ajan di masjid. Sahabat pada nungguin. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah kewajiban Rasulullah mendamaikan orang tadi. Dikasih nasihat oleh Rasulullah, wahai fulan, engkau memberikan pinjaman kepada saudaranya, itu dinilai sedekah. Jadi orang yang minjemin itu dinilai sedekah. Jadi kalau temponya sebulan, berarti setiap hari dihitung sedekah selama 1 bulan. Jadi sebenarnya kalau kita paham jemaah rahimakumullah, orang yang minjemin itu dapat pahala. Gitu. Apalagi kalau memang dia tidak mampu mengikhlaskan, ini luar biasa, bakal diganti oleh Allah dengan rezeki yang setimpal bahkan lebih besar lagi. Yang penting ikhlas. Maka Rasulullah nerangin masalah tadi ya, orang yang menolong dalam keadaan kesulitan. Kalau pada taklim yang lalu kan saya sampaikan, orang yang membantu saudaranya dalam kondisi kesusahan jadi senang, maka ada 70.000 malaikat mendoakan dia supaya mendapatkan ampunan dari Allah sampai hari kiamat. Tuh, jadi orang yang selalu memberikan ya kelapangan terhadap saudaranya, itu kita mendapatkan banyak fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Di samping tadi dinilai sedekah ya, juga kita ya menyenangkan orang lain, dimohonkan ampun oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan justru ya wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi enggak ada ruginya. Maka setelah damai, Rasul datang mau sholat jemaah rahimakumullah, rupanya udah qomat. Ketika sudah qomat jam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tengok-tengok nih sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, gimana nih? Ya Pak. Nah, adabnya jemaah rahimakumullah orang yang lebih tua, yaitu Abu Bakar. Makanya khalifah juga begitu kan? Abu Bakar dulu, baru Umar, baru Utsman, baru Ali. Jadi nggak ada yang ambisi hadirin. Jadi sesuai ya kapasitas yang memang disepakati oleh para sahabat dan yang memang patut menjadi umarah, menjadi pemimpin. Maka akhirnya Abu Bakar maju jamaah rahimakumullah. Ketika Abu Bakar maju, ternyata di belakang Rasulullah ngikutin. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat yang ngomong, Abu Bakar lagi sholat, Rasul datang. Maka Abu Bakar pakai isyarat mundur hadirin, karena belum lama nih, baru takbir, diganti oleh Rasulullah jadi imam. Imamnya Rasulullah, Abu Bakar langsung mundur menempatkan posisi makmum. Selesai itu sholat jamaah rahimakumullah, maka Nabi menyampaikan selesai salam, wahai para sahabat,
ketika ada orang yang memang dia mau melakukan teguran kepada imam, maka laki-laki bacalah subhanallah. Inilah asbabun nurunnya. Subhanallah. Kalau laki-laki tepuk tangan, tepuk gitu ya, isyarat aja. Jadi bukan subhanallah. Nah, jadi kalau laki-laki subhanallah kalau ada imamnya salah, ya kan, negur imam gitu kan, atau ada bapak tadi itu menggantikan imam. Maka akhirnya Rasulullah selesai, kata Rasulullah, kalau mengingatkan imam maka pakai subhanallah. Bukan tadi sahabat negur gitu kan, Abu Bakar, Rasulullah datang, itu salah. Begitu subhanallah, karena tahu Abu Bakar pun bahwa Rasulullah hadir. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan adabnya pun juga bahwa orang yang punya ilmu sebagai guru tadi adalah lebih layak menjadi imam. Ditanya gitu kan, Rasulullah kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kenapa engkau langsung menoleh ke belakang dan mau digantikan oleh saya? Karena tidak patut seorang nabi dan rasul di belakang. Engkau yang lebih layak jadi imam. Itu jawaban Abu Bakar sebagai kebijakan untuk Rasulullah SAW. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya artinya tadi ada alasan kenapa Rasulullah lambat dalam salat berjamaah, karena ada juga yang penting tadi, mendamaikan orang yang berseteru. Ya, jadi kalau misalnya kita mau salat berjamaah, menemukan gitu kan problem masalah yang ini sangat ya penting juga kita akurkan, kita bela demi kedamaian, maka sama, kita juga tidak akan berkurang nilai kebaikan berjamaahnya, walaupun hanya dapat berapa rakaat seandainya. Yang penting permasalahan mendamaikan saudara itu kita sudah ya dapat melakukan. Dan ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taklim berikutnya yaitu mengenai tentang bagaimana keutamaan ya kaum yang rendah atau orang yang fakir ya terhadap diri kaum muslimin. Jadi memang Allah hadirkan di dunia ini, hadirin, ada kaya, ada miskin. Nah, tentunya semua ini yang kaya wajib bersyukur kepada Allah dari kekayaannya itu. Lalu yang miskin ya bersyukur juga udah. Ya nggak perlu ngeluh, di samping sabar. Ya, karena memang Allah sudah mentakdirkan garis ceritanya orang tadi diuji oleh Allah sebagai seorang yang fakir. Tinggal sabar dan berusaha, ikhtiar itu wajib. Jadi jangan kita menyerah. Ya. Seandainya kita dijadikan oleh Allah, ditakdirkan dari orang tua kita yang kondisi fakir, ya maka kita pun ada upaya, jangan sampai mohon maaf gitu kan, ada yang mewaris, ibaratnya istilah warisan kemiskinan, kefakiran dari orang tua. Ya, nah, ini kan masih ada namanya takdir mu'allaq, takdir yang bisa dirubah. Fakir akan bisa kaya kalau ada usaha. Bodoh akan bisa pandai kalau usaha. Sakit akan ada, ya kan, jalan sembuh kalau usaha. Nah, kalau sudah maksimal ikhtiar, berdoa, lalu Allah menetapkan ini, baru berarti sudah mubrom. Jadi jamaah rahimakumullah, kefakiran ini belum mubrom, tapi masih mu'allaq, masih bisa dirubah. Yang penting tadi jamaah rahimakumullah ada upaya, ada kerja keras. Ya makanya orang tua ngomong kan begitu ya. Mudah-mudahan cukup emak bapak aja yang mungkin susah seperti ini. Kamu jangan sampai ngerasain. Makanya dibela-belain tuh orang tua, mohon maaf, nyari rezeki buat anak, disekolahin gitu kan, biar jangan sampai merasakan kesulitan yang dialami oleh orang tuanya. Bahkan Al-Quran sendiri menyatakan seperti itu. Takutlah kamu gitu kan terhadap anak-anak generasimu dalam kondisi fakir, dalam kondisi miskin ilmu, miskin harta, ya kan, miskin amal saleh. Takutlah jangan sampai engkau mewarisi anak cucu yang lemah dalam Al-Quran.
Maka alhamdulillah anaknya tadi pun dengan semangatnya berupaya, yang dimuliakan oleh Allah. Ya, dengan banyak belajar sungguh-sungguh, bahkan banyak saum sunnah, bukan hanya ayah bundanya, anaknya pun juga yang dia jadi andalan. Apa yang terjadi? Tidak sedikit cerita seperti itu. Anaknya alhamdulillah sekolah di SD, ya punya prestasi yang luar biasa, dapat beasiswa. Ya karena prestasi anak ini, ya dapat penghargaan dari sekolah, layak itu kan untuk digratiskan, bagi Allah mudah. Setelah dilihat ini anak bayar SPP-nya lambat gitu kan, karena memang setelah dicek dalam rumahnya, ya ada yang survei tim sekolah ke sana, memang darurat fakir. Ya dibebaskan biayanya, prestasi. Akhirnya sampai ke jenjang SMP, SMA, perguruan tinggi, sampai alhamdulillah dapat S1. Dan itu pun prestasi, hadirin. Ini ada cerita seperti itu. Dan apa yang terjadi? Peluang pekerjaan bagi anak tadi luar biasa. Ya, akhirnya dia dapat pekerjaan di suatu perusahaan yang sesuai dengan bidangnya, yang ternyata alhamdulillah penghasilannya setiap bulan nggak disangka-sangka, nggak ngimpi. Dari hasil kerja kerasnya subhanallah, ya sampai usia ibaratnya S1 gitu kan, 18, 20, ya 21, 22, itu baru dapat yang namanya menikmati gaji, ya dari hasil kerjanya. Dia tabung, jamaah rahimakumullah, lalu memberitahu kepada orang tuanya, subhanallah, begitu bangganya. Karena saat itu orang tuanya dalam kondisi punya rumah yang sangat sederhana, yang tidak layak. Maka anaknya pun juga ya luar biasa, menunjukkan kepada orang tuanya hasil kerja keras orang tua, membimbing, membina, mendidik dengan penuh kesabaran, keikhlasan, ketawakalan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai anaknya alhamdulillah sukses, menabung sedikit demi sedikit. Anaknya bisa bikin rumah, bisa beli rumah, bisa beli kendaraan, bisa punya pekerjaan yang luar biasa mapan, lalu bisa menjamin orang tuanya yang dengan sobarnya tadi, jamaah rahimakumullah, dari dia makan ala kadarnya, sekarang dengan sabarnya 22 tahun anaknya, belum lagi masa ya kan sebelumnya, bisa jadi 30 tahun baru merasakan punya rumah yang layak, punya ya makanan yang nikmat, tidur yang nyenyak, jamaah rahimakumullah, hasil daripada membimbing, mendidik dan penuh kesabaran anaknya tadi. Dan ini adalah usaha yang baik, ikhtiar yang sempurna di samping berdoa dan berikhtiar. Baru jamaah rahimakumullah, kalau sudah ikhtiar seperti ini, ya kan, kembali berarti ini mu'alaq kan, takdirnya takdir mu'alaq, masih ada bisa berubah. Ternyata alhamdulillah jadi sarjana, hidupnya mapan, senang, bisa ngangkat derajat orang tua, dan cukup selesai susahnya, ketemu 30 tahun mendatang dari hasil ikhtiar keluarga itu. Kecuali yang orang rahimakumullah sudah upaya ternyata memang nggak ada gitu kan perkembangan, ya udah emang sudah takdir Allah. Jadi jangan menyerah dulu, jadi ada upaya. Jamaah rahimakumullah, diterangkan bahwa keutamaan kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang yang fakir, sebenarnya di situ ada ilmu buat kita. Yang pertama, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang fakir, orang yang ya, serba kesusahan, kesulitan, ya menjadi orang yang lebih sabar. Ini keistimewaan. Supaya dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sabar. Ya gimana enggak sabar, jamaah rahimakumullah, lihat gitu kan, kanan kiri depan belakang orang-orang yang sebaya dia, seusia dia, punya rumah mentereng gitu kan. Siapa sih yang enggak pengen? Manusiawi pengen. Lihat sebelahnya lagi punya kendaraan bagus, lihat lagi anak-anaknya bisa sekolah bagus gitu kan, dianterin dengan kendaraan yang luar biasa, ya pakaiannya juga luar biasa. Bukankah sabar itu? Sabar dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmahnya Allah menanamkan sifat yang sabar kepada orang yang fakir itu.
Lalu yang kedua, jemaah rahimakumullah, supaya orang tadi selalu bersyukur ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas rezeki yang memang Allah berikan kepadanya seperti itu kondisi. Ya, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh lu juga nggak akan bisa merubah kondisi, bahkan menjadi problem bagi dia. Jadi tidak ada istilah orang yang beriman itu mengeluh. Makanya kenapa dalam suatu riwayat Allah itu kagum kepada orang yang beriman. Kenapa? Ketika diberikan nikmat dia syukur, ketika diuji dia sabar. Maka bagi orang yang beriman, kefakiran adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, bahwasanya peningkatan iman dan amal saleh kepada Allah. Dengan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketidak ya enakan dari kefakirannya itu justru semestinya meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah semua yang mengatur, mampu dan mau bagi Allah apapun kehendak Allah bisa. Menjadi si fulan jadi orang kaya, si fulan jadi orang yang miskin, semua ini Allah yang atur. Kebetulan memang aku diuji sama Allah, cerita hidupku fakir, aku beriman ya Allah. Kalau dalam suatu doa, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, berikan aku ya Allah jiwa yang tenang. Makanya ngebayangin bagi orang-orang yang susah itu, orang yang fakir itu, ngebayangin bagaimana dunia ini sesaat kok, nggak abadi. Ya kan? Ya udah sabarin aja 60-70 tahun jadi orang fakir. Kalau dia isi kefakirannya dengan syukur, dengan sabar, dengan banyak ya meningkatkan kualitas keimanan dan amal solehnya, maka dia ada harapan kefakirannya itu menjadikan jembatan menjadi orang yang akan dikaya rayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata yang Ghazali, ada orang yang di dunia ini saqiyun susah, tapi nanti sa'idun senang nanti di akhirat. Jadi jamaah rahimakumullah, tapi kita pun ada ya potensi untuk berdoa kepada Allah. Kalau bisa jangan nemuin saqiyur, kesusahan jangan. Pengennya sa'idun, senang fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Itu harapan kita. Nah, kalau dalam Al-Qur'an itu surah An-Nahl 97. Ini dari Allah Subhanahu wa taala kasih tip ya, bocoran buat kita sebagai hambanya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi yang namanya kebaikan ini jemaah rahimakumullah, amalan yang kita lakukan, pekerjaan itu sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau sesuai ini perbuatan kita, amaliyah kita dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu dinamakan amalan salihan, amal yang baik. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, baik laki-laki ataupun perempuan, bahwa mukminun, dia beriman kepada Allah, falanuhyanahu hayatan thayyibatan, maka Allah akan memberikan kepada mereka hidup yang baik. Hayatan thayyibatan, hidup yang baik, hidup yang sejahtera, hidup yang akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walana jaziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, maka Allah akan membalas ya bagi orang yang beriman tadi, melakukan amal kebaikan tadi di akhirat dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Disempurnakan oleh Allah pahalanya nanti di akhirat. Diberikan balasan yang terindah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, jemaah rahimakumullah, orang yang dapat hayatan thayyibatan itu adalah orang yang senantiasa biarido wa tardo bil qada. Ini masih ada kaitannya dengan tadi ujian tadi. Maka orang yang akan diberikan kebahagiaan, ketenangan, ya paling tidak tadi nafsan mutmainnah, punya jiwa yang tenang, adalah orang yang senantiasa wa tardo bil qada'i, ridho dengan apa yang Allah kasih. Bagian cerita hidup kita, dan hidup kita ini kan macam-macam, beda-beda ceritanya, nggak sama Pak ya, nggak sama. Udah nikmatin aja, jalanin aja ya, syukuri aja, sabarin aja, terus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala
ya, maka insya Allah semua ada nilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu jemaah rahimakumullah, yang keempat, bahwa orang fakir itu dia senantiasa harus tanamkan selalu berpikir optimis. Ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pesimis. Optimis. Kayak tadi cerita tadi tuh, ya saya susah nih sekarang, bisa jadi nanti ke depan bisa senang. Ya. Jadi ujian itu jemaah rahimakumullah, kalau kita ya terima dengan ridho tadi, maka sesungguhnya akan ada kesenangan ketika setelah lulus dari ujian itu. Akan begitu kan, orang diuji kan nanti bakal senang. Ya kayak anak-anak SD itu kan mau ujian kudu belajar dulu. Setelah belajar, alhamdulillah bisa jawab, terima rapot Pak, 10 semua, senang. Ya kan? Apalagi dapat ranking. Nah kita juga sama jemaah rahimakumullah, asal sabar nih ketika diuji, apapun bentuk ujiannya, jalanin aja, nikmatin. Ya, karena dibalik kesulitan dan kemudahan, dan Allah menguji sesuai dengan kemampuan kita. Asal tadi optimis, ya dengan ujian ini pasti skenario Allah yang terindah buat aku. Jadi belajar optimis. Lalu selanjutnya adalah banyak berdoa, karena doa itu kekuatan buat kita. Jadi kalau lagi diuji, udah banyakin aja berdoa kepada Allah supaya segera ujiannya berlalu, jangan berlama-lama. Ya kalau ibarat sekolah kan masa harus di-R dulu gitu kan. Ya harus benar-benar serius belajar, fokus supaya nilainya bagus, supaya tidak diulang lagi. Ya harus fokus doanya kepada Allah, mintanya sungguh-sungguh kepada Allah, maka pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini hadirin, barangkali ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Sebaik-baik sholat tentunya sholat di rumah, kecuali sholat berjamaah, dan imam dan juga ada yang mengatakan atau mungkin bahwa laki-laki Imam Malik dan Imam itu kan wajib untuk sholat berjamaah. Imam Syafi'i adalah sunnah. Tentunya sholat berjamaah itu banyak pahalanya, gitu ya. Sambil berapa derajat, apabila seorang sholat berjamaah berbareng dengan takbiratul ihram, Allah akan doakan gitu ya. Berkenaan dengan sholat ini Pak, sebaik-baik sholat sunnahnya gitu kan. Kalau kita mungkin sholat mau lebih utama itu sholat di rumah, tapi apabila kita sholat di rumah, di sini kita ketinggalan dengan takbiratul ihram gitu kan. Karena takbiratul ihram itu juga kan tadi pahalanya juga gitu. Betul. Jadi yang ingin saya mau nasihat itu, kira-kira lebih baik mana, sholat di rumah atau sholat sunnah di rumah atau sholat sunnah di sholat. Satu itu. Yang kedua, bagaimana nih Pak Ustaz, ada orang yang senantiasa dia sholat berjamaah, tapi tadi juga Rasulullah pernah mengakhirkan gitu kan, ada sesuatu, tapi karena kita selalu mengakhirkan gitu kan, yang mungkin datangnya belakangan dan mungkin nanti saatnya belakangan, dan selalu begitu gitu kan, walaupun nggak ada wujud gitu kan, walaupun secara ini sholat berjamaah dapat pahala gitu kan, tapi itu ada keterangan, maaf kalau salah, barang siapa yang mengakhirkan sholat berjamaah, Allah akan akhirkan nanti masuk surga. Allahu Akbar. Ya. Sholat berjamaah masuk surga kan diakhirkan. Diakhirkan. Nasihatnya Pak Ustaz, terima kasih. Iya. Baik, jemaah rahimakumullah. Memang ada keterangan sholat yang paling utama dalam fardu itu berjamaah. Akan tetapi ya di rumah pun juga ya, kalau kita mau melakukan, lakukanlah sholat sunnah di rumah. Sudah di sini kata ulama adalah tahajud. Tahajud duha itu bagusnya di rumah. Karena ada keterangan nawiru buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Terangi rumahmu dengan sholat. Sholat di sini maknanya dua. Sholat dengan sholat sunnah. Sholat juga maknanya sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi sholat sunnah di sini kata ulama adalah sholat tahajud. Jadi kalau kita pengen rumahnya bercahaya, nawiru, terangi dengan apa? Sholat tahajud. Terangi dengan duha. Walaupun saya baca dalam kitab juga sama, ya termasuk sholat sunnah rawatib boleh lakukan di rumah. Jadi rawatib boleh di rumah. Tapi tadi harus benar-benar ancang-ancang gitu kan. Yang mungkin rumahnya dekat dengan musola,
gitu kan. Ini kayaknya kena deh. Kan yang tahu kondisi itu kan kita. Yang setiap datang, nah, biasanya kalau di masjid jami itu ada jam yang memang tepat itu Pak, ya kan, penuh, ya tetap nungguin. Nah, jadi kita lihat situasinya. Kalau mungkin ya kayaknya ketinggalan, kalau kita belain sholat rawatibnya di rumah, ketinggalan takbiratul ula, berarti kita usahakan sholat ya rawatibnya di sini. Begitu supaya jangan ketinggalan takbiratul ulanya imam. Begitu. Jadi sitkonya yang bisa mengatur kita, yang manage kita. Begitu. Kalau Rasulullah yang rahimahullah tadi asbabul wurudnya memang dalam kondisi mendamaikan orang yang berselisih. Nah, kita ini lagi aman, ngapain lambat-lambat gitu kan. Rasulullah sebenarnya ngajarnya pengen tepat waktu. Cuman kondisi yang tidak menunjang gitu kan, menentukan, ya udah akhirnya terlambat. Dan itu pun tetap akhirnya imam Rasulullah. Nah, kalau kita ini nggak ada uzur gitu kan, uzur syar'i, jangan ketinggalan. Usahakan kalau bisa dapat ya rawatibnya, ya baru kita sholat berjamaah bersama-sama. Jadi jangan dibiasakan. Karena memang jemaah rahimakumullah kan dalam suatu riwayat seperti itu. Shaf yang terbaik adalah shaf yang terdepan, ya kan, dan shaf yang tidak terbaik bagi laki-laki yang di belakang. Keterangannya seperti itu. Nah, mengenai tentang surga, ya memang itu ada suatu riwayat. Ya mudah-mudahan kita doakan aja gitu ya. Yang agak lambat tadi, walaupun surganya belakangan lambat, ya kan, kalau bisa ya jangan sampai gitu kan, kita pengennya di depan. Begitu, dirubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik tadi akan bisa dirubah kebaikan itu dengan diri kita mulai. Jadi jangan dibiasakan. Walaupun ada keterangannya, tetaplah namanya sholat berjamaah dapat gitu kan, berjamaah. Ya, artinya tetap dapat, tapi keutamanya beda dengan orang yang memang shaf di depan atau shaf yang tidak jauh, atau tidak tertinggal waktu berjamaah, apalagi sampai berapa rakaat kita nyusul. Nah, itu kurang bagus. Jadi jamaah rahimakumullah, cari keutamaan-keutamaan seperti itu, jangan sampai terbuang waktu-waktu yang sia-sia. Begitu. Mungkin begitu Pak. Baik jamaah rahimakumullah, selanjutnya dalam satu riwayat, ini kaitannya dengan keutamaan bagaimana kita mengisi waktu-waktu, seringlah berkumpul-kumpul dengan orang-orang yang membicarakan masalah agama. Ya, kata Nabi Muhammad, wasbir nafsaka ma'al ladzina dalam Al-Qur'an ya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wala ta'du 'ainaka 'anhum. Sabarkan dirimu, kumpul dengan orang-orang yang selalu berdoa pada Tuhan, ya, pada Allah, baik di waktu pagi atau sore, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, dan jangan memalingkan pandangan mata dari mereka karena memandang ya kekayaan dunia. Jadi kalau kita dikasih kelebihan materi, punya tadi ya harta benda, jangan pernah kita ini disibukkan dengan dunia, sehingga kita tidak memandang perlu pentingnya kita kumpul bersama-sama beribadah tadi, pentingnya berjamaah, pentingnya berdiskusi masalah agama. Ini kan perintah dari Allah. Kumpullah dengan orang-orang yang berdoa bersama-sama, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah bersama-sama. Ini amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ini. Cuma tadi kembali, yang namanya amal ibadah itu jemaah rahimakumullah tidak lenggang gitu kan, seperti orang berbuat maksiat. Kalau orang berbuat maksiat, maka udah dibebasin sama setan, nggak ada itu ranjau-ranjau dari setan, godaan. Nah, kita nih yang mau ibadah ini jemaah rahimakumullah, mau ke masjid, mau ke majelis taklim, yang mau infak, mau baca Quran, mau berzikir, berdoa, semuanya diganggu, dihalangi, supaya tidak jadi ya untuk melakukan ya kebaikan itu. Makanya harus kita berupaya terus ya, agar istiqomah dalam kebaikan kita. Juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam suatu riwayat ya, saya telah mendengar Rasulullah SAW dari Haris bin Wahab radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sukakah saya beritahukan padamu ahli surga? Jadi kata Rasulullah, ya, sahabat ini mendengar Rasulullah menyampaikan, maukah aku kabarkan ya orang yang akan menjadi penduduk ahli surga?
Kata Rasulullah, yaitu orang yang merendahkan diri ya serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kepada orang lain. Artinya tawadu. Kita ini nggak boleh sombong ya rahimakumullah kepada Allah. Ya, kalau udah sombong kepada Allah, ini berarti menantang Allah. Kalau sudah menantang Allah, yang dikhawatirkan ya rahimakumullah, ya udah kita nanti jadi orang yang hina. Ya, kita udah lihat cerita-cerita orang-orang dahulu jamaah rahimakumullah, orang-orang yang sombong di muka bumi ini dihinakan sehina-hinanya. Ya, bahkan ada orang yang luar biasa dia sombongnya jamaah rahimakumullah, wafatnya itu hanya seekor nyamuk yang masuk ke hidung. Ya kan? Namrud, Pak. Raja Namrud. Kenal kan Pak Raja Namrud? Kenal enggak, Pak? Enggak kan? Ya, enggak kenal. Cuma di Quran ada. Ya, Raja Namrud itu jemaah rahimakumullah. Ya. Dia matinya itu kena nyamuk, Pak. Coba. Jadi nyamuk masuk ke hidung jemaah rahimahullah, bersemayam di otak. Akhirnya itu pusingnya, sakitnya kayak apa kepala, saking sakitnya kepala ngambil martil, Pak, digebugin. Digebugin mati, Pak, orang otaknya digebugin. Jadi matinya kena nyamuk, Pak. Ya, ini nyamuk nyata nih. Nyamuk banyak, ya kan? Binatang banyak, mampu kalau Allah hadirkan ya untuk ya melemahkan diri kita, ini mampu, Pak. Itu pelajaran dari Allah buat kita semuanya. Jadi kita nggak boleh sombong kepada Allah. Sombong karena hartanya, takut diambil sama Allah. Sombong karena cantiknya, ketampanannya, gampang bagi Allah. Biar orang yang tadinya cantik, Allahu Akbar, tadinya tampan, Pak, bagi Allah gampang. Na'udzubillah min dzalik. Caranya Allah gampang. Melalui apa gitu kan, ketimpa apa, hancur, dioperasi, enggak sempurna. Harta benda yang tadinya kaya raya jamaah rahimakumullah, gampang caranya Allah menghilangkan harta benda, bisa melalui kebakaran, bisa melalui penipuan, ya kan, bisa melalui kecurian dan lain sebagainya. Gampang bagi Allah. Ya, makanya teruslah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah supaya jangan jadi orang yang lupa diri kepada Allah. Jadi orang yang angkuh, jadi orang yang sombong. Bahkan dalam satu riwayat, orang yang sombong sebesar zarrah pun itu tidak layak masuk surga. Enggak layak, Pak. Nah, apalagi besar. Selogam duit, Pak. Sebiji sawi aja enggak layak kita masuk surga kalau sombong. Ya, maka hilangkan kesombongan itu. Makanya kenapa dalam sholat kita diajarkan oleh Allah, Allahu Akbar, takbiratul ihram, ya kan, membesarkan hanya Allah saja, selain Allah kecil. Ya, jadi itu pelajaran buat kita jamaah rahimakumullah, sholat itu, supaya jadi orang yang tawadu. Jadi tidak sombong kepada Allah. Lalu juga yang kedua, tidak boleh sombong kepada sesama manusia. Karena tadi kehidupan ini ya berputar, Pak. Nggak selamanya kita ini akan jadi orang yang selalu jaya. Ada kalanya juga, mohon maaf ya rahimakumullah, kadang-kala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah posisi. Ya, tadinya di atas. Nah, maka ketika kita di atas, jangan lupa diri. Ingat sama orang yang di bawah. Terus tebarkan kebaikan, mumpung ya. Gunakan aji mumpung supaya manfaat untuk orang banyak. Kalau jadi RT, jadi RW, ayo mumpung jadi RT, apa nih program yang bagus buat masyarakat? Mumpung jadi RW, mumpung jadi kepala desa, mumpung jadi camat, ya jadi lurah, jadi camat. Apa nih supaya manfaat sepeninggalan ya dia masa jabatan ada kenangan yang baik. Anggaran-anggaran ayo distribusikan kepada hal-hal yang manfaat. Ada musola yang perlu dibantu-bantu, pondok pesantren bantu, anak janda-janda, fakir miskin yang dia butuh dibantu, bantu anggaran-anggaran itu cepat. Supaya ketika selesai masa jabatannya jemaah rahimakumullah dikenang kebaikannya. Nah, itulah yang diwariskan ya oleh para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu kan berebut, Pak. Abu Bakar, Umar itu rebut amal ya, melakukan amal kebaikan. Pada pertemuan yang telah lalu saya sampaikan kan begitu kan. Bagaimana jemaah rahimakumullah, sahabat Allahu Akbar. Ya, Umar
selalu berbagi kepada orang fakir miskin. Ya, ternyata jamaah rahimakumullah, Abu Bakar nggak mau kalah. Umar suka sedekah, Abu Bakar sama, suka nyumbang juga sama orang itu. Jadi berlomba mana nyari orang fakir miskin. Ternyata ketika Umar ngasih, Abu Bakar juga sama ngasih. Jadi jamaah rahimahullah itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam satu riwayat ada seorang yang dia mohon maaf. Dalam satu riwayat ini orang yang ngurusin masjid, Pak. Jadi kita nih orang yang ikut terlibat pengurus masjid, orang yang mau ngurin musola, ini orang-orang yang terpilih dari Allah. Karena nggak semua orang bisa, Pak, seperti ini. Kita alhamdulillah ditakdirkan nama Allah menghabiskan sisa umur kita ini, alhamdulillah Allah takdirkan kita ngurusin rumah Allah, ngurusin rumah Allah, ngerawat rumah Allah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita nih, Rasul kadang-kadang sok keliling, Pak, ya, ke wilayah, ke tempat-tempat para sahabat, ke kampung-kampung gitu. Ini Rasulullah nitenin ada masjid, ternyata nih orang ngurusin gitu, ngerapiin, rawat masjid, kebersihannya, tempat ibadahnya dirapi-rapiin. Rasulullah lama, Pak, nggak jumpa. Akhirnya Rasul datang ke kampung itu. Mohon maaf, ini yang ngurusin masjid mana? Beliau udah wafat ya Rasul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolong kasih tahu kuburannya mana. Rasul jamaah rahimakumullah sangat perhatian penuh, ya, sangat menghargai bagi orang-orang yang peduli terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala, yang membantu kegiatan agama sama dengan membantu perjuangan Rasulullah. Maka Rasulullah merasa kehilangan, ini mana orangnya kok nggak ada? Tolong tunjukkan kuburannya di mana. Diantar hadirin jamaah rahimahullah, ini kuburan orang yang suka merawat rumah Allah. Dihadiahin Fatihah sama Rasulullah, dikirimin doa oleh Rasulullah. Apa yang terjadi? Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan asbab hadirnya Rasulullah mendoakan orang tadi, ini kubur subhanallah mendapatkan nikmat dari Allah dan terang benderang. Dalam satu riwayat kuburnya mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita terus istiqomah dalam menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya mendukung sesuai dengan kemampuan kita. Punya materi, punya tenaga, punya ilmu, punya pikiran, apapun, ya, demi kemakmuran, maka semuanya dinilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, kita dengan doa kafatul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.